ada struktur balok. Balok adalah bagian struktur yang didukung dengan sangat baik yang membawa beban-beban ini tegak lurus terhadap sumbu longitudinalnya. Beban yang diterapkan di sini berupa beban titik dan beban distribusi merata di sebagian balok. Kemudian umumnya balok diasumsikan bengkok ketika diberi beban seperti di atas. Walaupun sebenarnya meskipun jumlah tekukan untuk lendutan seringkali sangat kecil dan mungkin tidak terlihat dengan mata telanjang, tapi di sini kita ilustrasikan lendutannya atau tekukannya berlebihan untuk memudahkan pemahaman. Kemudian pada struktur itu terdapat beberapa dukungan, yaitu sendi, roll, dan jepit. Di mana sendi, roll, dan jepit ini dukungannya itu terhadap arah X untuk sendi dan Y. Ada gaya yang dukungan terhadap koordinat X dan koordinat Y. Sedangkan untuk dukungan atau perletakan roll ada gaya perlawanan atau dukungan terhadap koordinat Y. Sedangkan untuk jepit terdapat 3 dukungan, yaitu momen, gaya terhadap koordinat Y, dan gaya terhadap koordinat X. Berikut perhatikan gambar penumpang ini. Di sini ada balok dan ada perletakan sendi dan roll. Kita beri simbol untuk perletakan sendi itu kita simbol A, untuk perletakan roll kita beri simbol B. Di sini kita bisa lihat diagram bebasnya. Untuk sendi ada searah koordinat X dan searah koordinat Y. Untuk sendi roll cuma ada reaksi dukungan terhadap koordinat Y. Sekarang kita bisa masuk ke perhatikan kerangka penumpang berikut ini. Ini adalah sebuah struktur kolom dan balok yang baloknya dipotong. Kita bisa lihat perletakannya di sini adalah jepit. Untuk jepit, diagram bebasnya untuk reaksi dukungannya itu ada searah koordinat Y, FY, dan searah koordinat X, FX. Begitu pula momen. Tujuan dari analisis struktur dasar ini adalah untuk menentukan kekuatan yang tidak diketahui dalam struktur. Untuk melakukan analisis seperti itu, biasanya kita menggambar diagram benda bebas. Oke. Untuk itu kita akan masuk di contoh. Contohnya seperti ini. Ini ada struktur balok. Untuk struktur balok biasanya untuk perletakan sendi roll biasa ada di desain jembatan. Di sini ada beban P, beban titik di tengah bentang dengan panjang bentang L. Sekarang kita lihat diagram gaya bebasnya untuk sendi. Di sini ada AY, ada AX. Untuk sendi roll ada BY. Sekarang kita coba untuk analisis struktur, kita kenal 3 persamaan kesetimbangan untuk menyelesaikan persamaan, untuk mendapatkan reaksi dukungan yang belum diketahui. Ada namanya jumlah gaya-gaya vertikal searah X harus sama dengan 0 dan jumlah gaya-gaya searah Y harus sama dengan 0 dan jumlah momen yang bekerja pada B harus sama dengan 0. Sekarang kita lihat sigma fx.
sigma fx sama dengan 0. Artinya di sini memang tidak ada gaya yang secara x, sehingga AX sama dengan 0. Untuk sigma FY sama dengan, kita lihat di sini ada AY tambah BY sama dengan P. Sekarang kita cari momen, sigma momen di B. Sekarang itu AY dikali L dikurang P dikali L per 2 sama dengan 0. AY kali L sama dengan P L per 2. Sekarang AY sama dengan P per 2. L nya dihapus, habis. Sekarang tersisa P per 2. Jadi untuk reaksi yang ada di BY, kita pakai rumus ini. AY tambah BY sama dengan P. BY sama dengan P dikurang AY, dan P dikurang P per 2 sama dengan P per 2. Jadi AY kita dapat P per 2, BY P per 2, dan AX sama dengan 0. Jadi kita tinggal masukkan di sini. AX sama dengan 0 dan AY sama dengan P per 2 dan BY sama dengan P per 2. Oke. Sekarang mari kita perhatikan balok cantilever. Di sini balok cantilever mengalami beban merata sepanjang bentangan baloknya sebesar 2 Newton per meter. Untuk menganalisis balok ini, kita mulai dengan menggambar diagram bebas. Di sini di perletakan jepit ada gaya setara AX setara koordinat X dan reaksi dukungan di AY setara koordinat Y dan momen di A di perletakan A. Setelah menggambar diagram bebasnya, kita analisis menggunakan 3 persamaan kesetimbangan. 3 persamaan kesetimbangan itu tadi kita kenal berupa sigma fx sama dengan 0. Di sini AX, jadi itu AX sama dengan, karena tidak ada perlawanan terhadap beban terhadap AX, maka AX sama dengan 0. Sekarang kita tinjau jumlah gaya-gaya terhadap koordinat Y. Kita lihat sekarang AY dikurang, ini kan 2 Newton meter dan bentang 10 meter, berarti 2 kali 10 berarti 20 sama dengan 0. Sekarang tinggal persamaan terakhir, jumlah momen yang bekerja sama dengan 0. Kita lihat di sini ada MA. Jadi MA searah jarum jam, kemudian bebannya juga searah jarum jam, 2 dikali 10 berarti 20
berat kan ini bebannya pertama beban merata diubah ke beban titik 2 kali 10 sebesar 20 Newton di tengah bentang. Jadi MA dikurang karena saya ada jarum jam, MA ditambah 20 dikali 5 sama dengan 0. Jadi pada jumlah gagal secara koordinat Y itu AY sama dengan 20 dan MA momen di A sama dengan minus 100. 20 kali 5 100 Newton per meter. Newton meter. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Gambar. AX itu sama dengan 0 dan AY sama dengan 20 Newton dan MA sama dengan 100 Newton meter. Oke, jadi tadi kita sudah mempelajari analisis struktur statis tertentu balok, di mana analisis struktur statis tertentu ini kita bisa analisis jika gaya reaksi yang bekerja padanya jumlahnya tidak lebih dari 3 persamaan kesetimbangan, di mana tadi 3 persamaan kesetimbangan yaitu jumlah gaya secara X sama dengan 0, Fx sama dengan 0, dan jumlah reaksi Fy sama dengan 0, dan jumlah momen sama dengan 0. Di sini kita lihat ada 4, AX, AY, BY, dan BC, E dan CY. Jadi karena dia ada 4 lebih dari 3 persamaan kesetimbangan, sehingga kita tidak bisa menganalisisnya dengan analisis struktur statis tertentu. Sehingga di sini kita harus analisis statis tertentu. Tapi di sini kita tidak bahas. Jadi sekian mungkin tutorial saya. Untuk latihan teman-teman saya sediakan soal di sini. Ini soal-soalnya diambil juga di buku dari versi bahasa Inggris. Ya, ini soal latihannya. 1 balok cantilever, balok dengan peratakan sendi roll, balok cantilever juga dengan peratakan jepit dan sendi roll juga. Jadi teman-teman bisa mengerjakan soal ini dan mengirimkan ke email saya jika mau diperiksakan. Email saya yayanindra.p@gmail.com. Perbesar ya. Ya, teman-teman bisa mengirimkan di email ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.